Aku tahu kamu pasti pernah merasa seperti dunia ini terlalu berat untuk dijalani. Pekerjaan yang menumpuk, masalah hubungan yang terus datang, ekspektasi orang-orang di sekitarmu, atau bahkan tekanan dari dalam diri sendiri yang selalu merasa harus sempurna. Rasanya tidak ada tempat untuk bernafas, dan kamu hanya ingin berhenti sejenak. Tapi kenyataannya kehidupan terus berjalan. Kan, aku pernah ada di titik itu. Begitu tertekan sampai rasanya aku hampir kehilangan arah. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana rasanya ketika aku terbangun dan merasa beban itu semakin berat. Setiap pagi terasa seperti hari yang penuh perjuangan. Tugas yang belum selesai, pekerjaan yang datang bertubi-tubi, perasaan yang membuncah karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, dan yang paling menguras tenaga ekspektasi diriku sendiri. Aku merasa harus kuat, selalu bisa mengatasi segala hal sendirian, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku takut dianggap lemah. Aku takut dianggap gagal. Namun, semakin aku berusaha menekan dan mengabaikan perasaan itu, semakin berat rasanya. Setiap malam, aku terbangun dengan perasaan cemas, memikirkan semua hal yang harus dilakukan, semua orang yang harus kutemui, semua masalah yang harus kuselesaikan. Aku merasa semakin kehilangan kontrol atas hidupku. Aku ingin berhenti sejenak hanya untuk bernapas, tapi hidup ini terus berputar begitu cepat, dan aku terjebak dalam lautan tekanan yang seakan tak berujung. Suatu hari, saat aku merasa benar-benar terpojok, aku membuat keputusan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi itu adalah keputusan yang mengubah segalanya. Aku berhenti sejenak. Aku berhenti memaksa diriku untuk terus berlari tanpa henti. Aku sadar, aku tidak bisa melanjutkan ini dengan cara yang sama. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Aku butuh merawat keseimbangan mentalku. Jadi, aku memutuskan untuk memberi ruang bagi diriku sendiri, meskipun itu terasa aneh di awal. Aku mulai dengan hal-hal kecil, seperti meluangkan waktu setiap pagi untuk bernapas dalam-dalam. Sesederhana itu, hanya beberapa menit untuk duduk diam dan membiarkan napasku tenang. Aku juga mulai menulis di jurnal awalnya, hanya beberapa kalimat, tapi aku merasa sedikit lebih lega setelahnya. Tulisan itu menjadi tempat untuk mengekspresikan. Aku juga mulai berbicara dengan teman-teman yang aku percayai. Awalnya, aku takut mereka akan melihatku lemah atau menganggap aku terlalu mengeluh. Tapi ternyata mereka justru memberikan dukungan yang sangat aku butuhkan. Mereka mengingatkanku bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja, dan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Terkadang kita hanya perlu mendengar kata-kata itu untuk merasa lebih ringan. Aku juga mencoba hal-hal baru yang belum pernah aku coba sebelumnya, seperti meditasi dan yoga. Aku skeptis awalnya, terutama soal yoga, karena aku pikir itu hanya tentang tubuh dan gerakan yang ribet. Tapi aku mulai merasakan perubahan. Meditasi memberiku ruang untuk menenangkan pikiranku, dan yoga
membantuku melepaskan ketegangan yang sudah lama menumpuk di tubuhku. Dengan setiap gerakan yang aku lakukan, aku merasa sedikit lebih bebas. Ternyata tubuh dan pikiran kita saling terhubung, dan memberi perhatian pada satu aspek akan membantu yang lainnya. Namun, ada satu hal yang benar-benar mengubah cara pandangku tentang tekanan. Suatu hari, aku membaca sebuah kutipan yang mengatakan, "Kamu tidak bisa menghentikan ombak, tapi kamu bisa belajar untuk berselancar." Kata-kata itu masuk ke dalam pikiranku dan membuka mata hatiku. Tekanan dalam hidup ini tidak akan hilang. Masalah, beban, dan tantangan akan selalu ada. Tetapi kita bisa memilih untuk bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih sehat, dengan lebih banyak kesabaran, dan lebih banyak kasih sayang pada diri sendiri. Setelah merenung tentang kutipan itu, aku mulai melihat tekanan dengan cara yang berbeda. Tekanan bukan musuh yang harus ditaklukkan, tetapi bagian dari hidup yang bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa aku kontrol, dan itu tidak apa-apa. Aku tidak perlu selalu kuat. Aku hanya perlu menjadi cukup baik bagi diriku sendiri. Dari situlah aku mulai mengubah cara aku merespons tekanan dalam hidup. Alih-alih merasa tertekan atau takut, aku mulai memberi diri sendiri izin untuk merasa tidak baik-baik saja. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan sempurna. Aku belajar untuk memberi ruang bagi diriku untuk istirahat dan memulihkan diri tanpa merasa bersalah. Aku belajar untuk berempati pada diriku sendiri, memberi waktu untuk berhenti sejenak dan merawat tubuh serta pikiranku. Jika ada satu hal yang aku pelajari, itu adalah bahwa menjaga keseimbangan mental bukan berarti menghilangkan semua tekanan atau masalah dalam hidup. Tetapi bagaimana kita memilih untuk merespons dan merawat diri kita sendiri saat tekanan itu datang. Keseimbangan mental bukan soal menghindari kesulitan, tapi tentang bagaimana kita tetap teguh dan mampu bertahan meskipun dalam tekanan. Dan kamu tahu apa yang paling penting dalam perjalanan ini? Belajar bahwa tidak ada yang salah dengan merasa tertekan, tidak ada yang salah dengan merasa cemas, dan tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia yang penuh kasih kepada diri sendiri. Kamu berhak untuk merasa baik, untuk merawat dirimu, dan untuk meminta waktu untuk diri sendiri. Keseimbangan mental bukan tentang kesempurnaan. Itu tentang keberanian untuk berhenti sejenak dan memberi ruang bagi dirimu untuk merasa lebih baik. Jadi, jika kamu merasa tertekan, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Semua orang, termasuk aku, pasti merasakannya. Cobalah untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam. Berikan dirimu izin untuk merasa tidak baik-baik saja. Dan ingatlah bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan takut untuk mencari dukungan, berbicara, atau mencoba hal-hal yang bisa membantumu merasa lebih tenang. Keseimbangan mental adalah tentang bagaimana kita merespons tekanan, bukan menghindarinya.
Dan akhirnya, percaya deh, kamu mampu menghadapinya lebih kuat dari yang kamu kira.